Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Alia Azhari Zulfa. Saya dari kelas Biologi C semester 4. Di sini saya akan melakukan observasi untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ekologi Umum yang berjudul Keanekaragaman Populasi Hewan Tanah pada area tempat pembuangan akhir TPA dan pada area pasar di Desa Ciledug, Kabupaten Cirebon. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian melalui individual project berbasis scientific issues. Indikator merancang penelitian yang pertama adalah scientific issues, yaitu kerusakan struktur komunitas akibat pencemaran air, darat, dan udara. Yang kedua adalah subaspek scientific issues, yaitu kerusakan akibat pencemaran darat. Selanjutnya yaitu masalah individual project, membandingkan keragaman populasi hewan tanah pada areal dekat pembuangan sampah dan yang jauh dari pembuangan sampah. Kemudian judul penelitian, yaitu keragaman populasi hewan tanah pada areal dekat tempat pembuangan akhir TPA dan areal pasar di Desa Ciledug, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah handphone dan yang kedua adalah dokumen petunjuk pelaksanaan individual project. Yang terakhir yaitu alokasi waktu. Lokasinya yaitu tempat pembuangan akhir TPA dan pasar di Desa Ciledug, Kabupaten Cirebon. Kemudian waktunya yaitu Selasa pada tanggal 1 Juni 2021. TPA merupakan singkatan dari tempat akhir pembuangan. TPA sendiri merupakan tempat akhir pembuangan sampah yang dikumpulkan untuk pengolahan lebih lanjut. TPA juga merupakan tempat penampungan semua jenis sampah yang berasal dari pemukiman penduduk, pasar, jalan, dan juga fasilitas umum. Sampah yang menumpuk merupakan sumber bau yang tidak sedap, yang memberikan efek buruk bagi daerah yang ada di sekitarnya. Populasi hewan tanah pada areal dekat tempat pembuangan sampah yang pertama adalah belatung. Belatung sendiri merupakan larva dari lalat. Populasi hewan tanah yang kedua adalah semut hitam. Semut hitam ternyata memiliki pengaruh besar dalam ekosistem. Semut dapat membantu meningkatkan kualitas tanah, penyerbukan tanaman, dan juga penyebaran benih. Populasi hewan tanah pada areal tempat pembuangan sampah yang ketiga adalah kaki seribu atau keluing. Kaki seribu ini merupakan salah satu hama untuk tanaman dan bisa memancing timbulnya kelabang. Populasi hewan tanah yang terakhir yaitu lalat. Lalat umumnya hidup di daratan. Lalat juga sangat tertarik pada daerah yang memiliki bau yang sangat menyengat. Pasar merupakan tempat manusia melakukan jual beli untuk mendapatkan berbagai jenis bahan makanan seperti daging, ikan, sayur, dan buah. Sehingga dari aktivitas tersebut akan menghasilkan sampah dan menjadikan lingkungan pasar menjadi kotor dan bau. Populasi hewan tanah di pasar yang pertama adalah kelabang yang berwarna hitam. Ia hidup di permukaan tanah. Populasi hewan tanah di pasar yang kedua adalah belatung yang mempunyai ukuran sangat kecil dan berwarna putih. Populasi hewan tanah di pasar yang ketiga adalah semut Jepang. Semut Jepang ini mempunyai warna hitam, pekat, dan mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan semut-semut yang lainnya. Populasi hewan tanah di pasar yang keempat adalah lalat. Lalat yang diamati terdiri dari dua spesies. Yang berukuran besar adalah spesies lalat rumah. Kemudian spesies yang kedua adalah lalat buah. Populasi hewan tanah di pasar yang kelima adalah semut kecil yang berwarna hitam.